Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi mengenai alkali. Dan sebelumnya kita kenalan dulu yuk, siapa sih anggota kelompok 6 itu? Yang pertama ada Dita Ayu Eswari, nomor urut 12. Yang kedua ada Dia Kusmawadani, nomor urut 13, yaitu saya sendiri. Yang ketiga ada Muhammad Noval Ibrahim dari nomor urut 23. Yang keempat ada Muhammad Raffi Syahputra nomor urut 26. Yang kelima ada Rizky Nanda Wijayanti nomor urut 30. Dan yang terakhir ada Rosidah Hanifah nomor urut 31. Nah selanjutnya mari kita simak pengertian dan penjelasan mengenai logam alkali. Alkali berasal dari bahasa Arab alkali, yaitu abu atau dalam air bersifat basa. Oleh karena itu, logam golongan 1A dan 2A jika dilarutkan dalam air akan menjadi larutan basa. Alkali diklaim lebih baik daripada air minum biasa karena memiliki pH yang lebih tinggi, yaitu 8 atau 9, sedangkan air minum biasa memiliki pH netral atau 7. Kelimpahan unsur alkali di bumi. Unsur-unsur alkali dari golongan 1A terdiri dari hidrogen, litium, cesium, natrium, kalium, francium, dan juga rubidium. Hidrogen tidak termasuk alkali ya, karena hidrogen ini termasuk non-logam walaupun sama-sama memiliki satu elektron dengan alkali. Nah, dinamakan logam karena memiliki sifat-sifat seperti logam, yaitu mempunyai permukaan yang mengkilap, serta mempunyai daya hantar panas dan listrik yang lebih baik. Nah, semua logam alkali ini merupakan logam lunak atau mudah diiris dengan pisau. Unsur litium sendiri sebagai mineral silikat, spodumen, dan lepidolit. Natrium sebagai NaCl yang terkandung banyak di air laut sebagai boraks, trona, salpeter, dan mirabilit. Lalu ada kalium sebagai silfit, silvinite, dan karnalit. Lalu rubidium sebagai pengotor dari lepidolit, cesium sebagai polusit, juga francium yang sedikit sekali unsurnya berasal dari peluruhan aktinium bersifat radioaktif dengan paruh waktu 21,8 menit. Sifat fisika logam alkali. Yang pertama, logam alkali ini bersifat lunak. Yang kedua, apabila dibersihkan berwarna putih mengkilap kecuali Na berwarna pink. Yang ketiga, logam alkali ini dapat menghantarkan panas dan listrik atau merupakan konduktor yang baik. Yang keempat, titik leleh dan titik didihnya semakin ke bawah semakin rendah dikarenakan oleh kerapatan delokalisasi elektron atau ikatan logam yang semakin kecil sehingga atom-atomnya mudah dipisahkan. Dan yang terakhir, sifat kelogaman alkali ini lebih kuat dibandingkan dengan sifat kelogaman alkali tanah. Sifat kimia logam alkali dapat bereaksi dengan halogen, contohnya reaksi 2N tambah X2 menjadi 2LX atau garam halida. Dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, jumlah oksigen terbatas, peroksida atau superoksida, kalium, rubidium, cerius, jumlah oksigen lebih. 4L tambah O2 menjadi 2L2O, L sama dengan logam alkali. Contoh, oksida 4Li ditambah O2 menjadi 2Li2O. Peroksida 2Na tambah O2 menjadi Na2O2. Superoksida K ditambah O2 sama dengan M menjadi KO2. Sangat reaktif, sehingga di alam tidak ditemukan sebagai unsur bebas. Daya reduktor kuat, sehingga mudah teroksidasi. Dapat bereaksi dengan hidrogen, khusus untuk Li dapat bereaksi dengan nitrogen. Contohnya, reaksi 2L tambah H2 menjadi 2LH alkali hidrida. Reaksi 6Li tambah N2 menjadi 2Li3 N litrium nitrida. Dapat bereaksi dengan air. Reaksi 2L tambah 2H2O menjadi 2LOH ditambah H2. Li bereaksi lambat. Na bereaksi hebat dengan percikan api kalium, rubidium, dan silius akan meledak jika dimasukkan ke dalam air. Pembuatan unsur alkali. Logam-logam alkali dapat dibuat dengan elektrolisis lelehan garamnya atau mereduksi garamnya. 1. Pembuatan litium. Litium diperoleh dengan elektrolisis lelehan LiCl. LiCl yaitu Li plus ditambah Cl-. Katoda yaitu Li plus ditambah E menjadi Li. Anoda yaitu Cl- menjadi setengah Cl2 ditambah E. Yang kedua, pembuatan kalium, cesium, dan rubidium. Logam-logam tersebut dibuat dengan mereduksi lelehan garam kloridanya, yaitu reaksi Na ditambah KCl menjadi NaCl ditambah K. Na ditambah Rb menjadi NaCl ditambah Rb. Na ditambah Cs menjadi NaCl ditambah Cs. Yang ketiga, pembuatan natrium.
Natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida, disebut proses Down. Kalsium klorida berfungsi untuk menurunkan titik cair dari 800 derajat Celcius menjadi 500 derajat Celcius. Contohnya NaCl menjadi Na+ dan Cl-. Yang kedua, katoda yaitu Na+ ditambah E menjadi Na, dan anoda yaitu Cl- menjadi setengah Cl2 tambah E. Kegunaan logam alkali dalam kehidupan. Litium atau Li. Logam Li yang tidak terlalu reaktif digunakan dalam baterai untuk kalkulator, jam, kamera, dan alat pacu jantung. Paduan logam Li dengan magnesium digunakan pada komponen pesawat terbang karena paduan logam ini sangat ringan tetapi kuat. Natrium atau Na. Lelehan Na memiliki titik leleh yang rendah, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pendingin pada reaktor nuklir. Na juga digunakan pada lampu penerangan jalan raya. Natrium memiliki kemampuan untuk menembus kabut. NaOH disebut soda api, digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan sabun, deterjen, kertas, serta rayon. Na2CO3 natrium karbonat dikenal dengan nama soda, digunakan dalam industri kaca, melunakkan air sadah, dan menghilangkan noda minyak. NaHCO3 natrium bikarbonat juga disebut soda kue, digunakan untuk pembuatan kue. Kalium atau K. Kalium digunakan untuk membuat KO, yang digunakan dalam mesin gas. KO akan bereaksi dengan uap air hasil pernafasan dan membebaskan gas oksigen. Di dalam tubuh, K bersama Na diperlukan oleh saraf untuk mengirim sinyal-sinyal listrik. Gerakan ion natrium dan kalium dalam sel otak digunakan untuk mengukur gelombang otak. Rubidium atau Rb. Rubidium digunakan pada filamen sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Cesium atau CS. CS digunakan sebagai katode pada lampu-lampu elektronik. Logam CS mempunyai energi ionisasi yang sangat kecil. Jika terkena cahaya, CS akan melepaskan elektronnya yang akan tertarik menuju ke elektrode positif pada sel yang menyebabkan timbulnya arus listrik. Dampak negatif alkali. Litium sangat mudah terbakar jika kontak dengan udara dan air. Litium juga bersifat racun sehingga tidak boleh terkena kulit. Serbuk natrium mudah terbakar dalam air dan bersifat racun, sehingga penyimpanannya harus dengan cara disimpan dalam cairan hidrokarbon atau kerosin minyak tanah. Rubidium mudah bereaksi dengan kelembapan kulit untuk membentuk rubidium hidroksid yang menyebabkan luka bakar pada mata dan kulit. Di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.